Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin, amin. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi sairil muslimina fid dharaini, amin. Faslun ay hadzal fasl. Adapun ini itu satu fasal fil iddati, menjelaskan tentang iddah. Iddah itu nanti ada iddah dari yang hamil, ada iddah dari yang iddah itu ada iddah mutawaffa anhu zaujuha, ada yang mutawaffa firakul hayah firakul mamat gitulah. Pisah iddah dari sebab pisah hidup dan iddah dari sebab pisah mati. Itu ditinggal suami, suaminya mati, dan tinggal suaminya hidup. Ada dua macam berarti. Hiya, adapun al-iddah itu ma'khudhatun, diambil minal adadi, dari kata adat, artinya jumlah bilangan. Lishtimaliha, karena mencakupnya iddah ala adadi akro'in, ke atas bilangan atau jumlahnya kuruk. Kuruk itu bisa bermakna tuhur, bisa bermakna haid. Akan tetapi dalam madhab syafi'i mengambil makna apa? Tuhur. Wa ashur, dan bermakna bilangan ashur, bulan-bulan ghaliban biasanya. Nanti kalau istri atau perempuan yang beriddah dia itu hamil, maka iddahnya sampai kapan? Sampai melahirkan anak. Kalau iddahnya itu hail, si perempuannya hail itu berarti bukan hamil ya. Maka iddahnya berapa? Tafsil. Dia itu bisa haid atau tidak. Kalau dia itu tidak bisa haid, maka iddahnya berapa bulan? 3 bulan 10 hari. Itu yang mati, yang hidup 3 bulan. Nah, yang bisa haid 3 kuruk. Itu ya. Ini dari yang bisa hidup. Yang bisa mati, maka kalau yang hamil dia itu berarti sampai melahirkan. Yang hail tidak hamil, maka arba'ata asyhur wa asyara, 4 bulan 10 hari. Insyaallah nanti ada. Wahia, adapun iddah syar'an secara syara itu muddatun, satu masa. Tatarabbasu, berdiam diri siapa fiha, di dalam muddah siapa, almar'atu, seorang perempuan, lima arifati baro'ati rahimiha, untuk mengetahui kebebasan rahimnya mar'ah. Maksudnya bebas di sini itu kekosongan, kosong daripada maninya rojul, maninya zauj sebelumnya. Minal hamli, bayarnya daripada hamil, ya, supaya kalau udah 4 bulan umpamanya atau 3 kali sucian, nah, maka nggak mungkin dia itu hamil gitu. Auli ta'abbudi, atau alasan yang kedua, tadi alasan pertama namanya tuh elat maknawi, makulul makna, afwan. Elat makulul makna bisa diketahui. Kalau li ta'abbud itu elatnya elat apa? Elat yang nggak diketahui, yang tidak makulul makna. Kenapa li ta'abbud? Karena nanti ada hamba sahaya yang namanya istibro. Ya, ente beli hamba sahaya masih perawan, ya, belum pernah dijima sama sekali, maka ketika ente beli sudah sah, ente nggak boleh langsung menjimaknya. Nunggu berapa? 1 bulan dulu, supaya istibro, mengetahui baro'ati rahimiha, rahimnya itu kosong daripada kandungan. Dah, gimana ini perawan kok kosong dari kandungan, air mani siapa? Kan nggak ada yang masuk. Oke, tapi lit ta'abbud. Alasan yang kedua, elat yang tidak makulul makna, belum pernah diketahui atau belum pernah terbukti kenapa si perempuan disuruh untuk beriddah. Wahwa,
Adapun istilahan malayukol maknahu ibadatan kana au ghairuha wa huwa adapun ta'bud itu istilahan secara istilahnya itu sesuatu layukalu yang tidak bisa diakal, artinya enggak masuk akal. Layukalu yang tidak bisa diakal, apa maknahu maknanya ibadatan, baik itu secara ibadah karena ada apa au ghairoha atau selain ibadah. Auli tafajju'iha, kemudian alasan elat berikutnya, atau karena sakit hatinya mar'ah. Sakit hati, maksud sakit hati ya terluka gitulah. Ala zaujin, ditinggalkan suami, mata yang mati siapa? Zauj. Istri yang ditinggal mati oleh suaminya itu susah move on. Ya, hampir tidak ada istri yang tinggal mati 1 bulan langsung seneng sama orang lain. Hampir tidak ada. Kalaupun ada maka dia itu khariqul adah, sudah menyalahi kebiasaan mereka. Kalau laki-laki istrinya mati jam 4 sore, jam 5 sore bisa seneng orang. Wih, cantik ikut takziah ya. Ya, bisa. Laki-laki kayak gitu bisa. Laki-laki punya istri ngelihat cewek lain lebih bening bisa seneng kok. Tapi kalau cewek hampir tidak. Kalaupun seneng ditahan terus. Aku udah punya suami gitu. Kalau suami-suami enggak, ngelihat cewek ya seneng gitu. Pengen cabang ya kan, buat cabang mana, Bandung, cabang Jakarta gitu. Itu memang ada sirnya gitu. Nah, ini namanya adanya iddah itu karena apa? Litafajju'iha. Karena seorang wanita itu masih ngerasa berat ninggalin suaminya tadi yang sudah mati. Nah, wasyuriat, dan disyariatkan apa? Iddah asolatan, secara asalnya disyariatkan untuk apa? Saunan, untuk menjaga lin nasabi, bagi nasab, anil ikhtilati, dari percampuran, termasuk daripada qawaidul khamas, yaitu hifdzun apa? Hifdzun nasab, menjaga nasab jangan sampai tercampur. Salome jadinya satu lubang rame-rame. Tidak boleh nanti tidak diketahui bapaknya siapa gitu. Ditanya, bin siapa ente? Bin rame-rame. Tidak bisa. Nggak boleh, dalam Islam itu hukumnya haram. Nah, tajibu wajib apa? Iddatun, iddah li furqati zaujin, karena pisah dengan suami hayyin, yang hidup, ini furqah hayah namanya, ditolakin, baik itu dengan sebab talak atau fasakh nikahin, atau fasakh nikah. Beda antara talak dengan fasakh nikah, jauh bedanya. Di mana bedanya? Kalau tolak itu akan mengurangi hitungan. Talak kan 3 maksimal untuk laki-laki merdeka. Kalau sudah ditalak maka sisa 2 kesempatan dia. Kalau dirujuk maka sisa 2 lagi. Ditalak lagi sisa 1. Paham? Tapi kalau fasakh, pembatalan akad nikah itu tidak mengurangi 3 talaknya. Nah, fasakh itu dengan apa? Antum udah tahu dulu apa? Sebab adanya aib pada diri laki-laki, suami, atau pada diri perempuan, istri. Pada diri laki-laki ada 5 aib, perempuan juga ada 5 aib. Laki-laki apa aibnya? 1, junun, sebab gila. Kapanpun itu, setelah 50 tahun menikah, si suaminya ternyata gila, boleh nggak difasakh? Fasakh. Udah, saya nggak mau sama kamu. Mengurangi ini nggak? Apa bilangan talak? Tidak, gitu kan? Terus yang kedua apa? Baros itu apa? Kusta. Terus ketiga, judam, lepra. Keempat, ini itu impoten. Yang kelima, majbub. Apa majbub itu? Inqita'udz zakar, terpotong zakarnya. Nah, dia itu main apa namanya, gergaji kayu atau pakai gerinda itu jatuh, ya kan? Kan mungkin juga kesetrum jatuh kena madesu bar. Madesu apa? Masa depan suram, ya Allah. Hati-hati ente. Ya.
Tuh, 5. Aib pada laki-laki. Setiap umpama toh ditemukan salah satu daripada 5 ini, si istri boleh menfasakh. Udah, sono pulang. Enggak perlu ya. Nah. Istri pun sama, ada 5 aibnya. 1, junun. Yang kedua, baros, judam. 3, 4, korna. Korna itu apa? Lubang farji tertutup dengan tulang. Terus rotsko, apa rotsko? Tertutup dengan daging. Ternyata baru kemarin saya tahu, ya, rotsko itu ada. Ternyata rotsko itu ada. Gambarannya di dalam farji. Jadi farjinya itu ada tumor. Tumor kan daging tumbuh. Akhirnya menutupi, tambah besar, menutupi lubang farji. Nggak bisa dimasukin. Baru kemarin ada yang tanya kayak gitu. Masuk ada sibuk saya gitu. Ibu-ibu tanya, ada Ustadz. Ini tuh gambaran seperti tumor, tapi dia membesar. Akhirnya menutupi lubang farji. Yang belum saya temukan sampai sekarang adalah korna. Lubang farji tertutup dengan tulang. Allahu alam. Oke. Hadirin, baik itu hadir artinya ada, au ghaibin atau tidak ada. Muddatan tawilatan, tidak ada, ghaibnya itu muddah tawilah yang sangat lama. Wati'a, yang sudah pernah mewati siapa zauj fi kubulin, di kubul atau dubur, au duburin atau dubur. Ingat, ketika dikatakan seorang suami itu mewati, maka baik dia itu mewati dari kubulnya masuk ke kubul atau dubur masuk ke dubur, maka sudah dianggap mewati, ya. Itu nanti masuk ke banyak sekali hukum-hukum itu. Anak tiri hukumnya boleh dinikah atau tidak? Aywa, kalau belum mewati ibunya boleh menikahi anak tiri. Nah, maksud mewati ini mesti nanti ditafsiri sawaun kana fi kubulin au duburin. Kalau ente mewati di duburnya ya sama, tetap wae apa tidak boleh mewati anak tiri tersebut. Nah, kalau sudah pisah sama ibunya, apakah boleh menikahi anaknya? Boleh enggak? Enggak boleh. Kan sudah pisah sama ibunya. Kalau udah jima enggak boleh. Kayak gitu. Ya, terserah ente lah. Bikhilafima, berbeda dengan sesuatu idza lam yakun, jika tidak ada siapa zauj itu wati amawati siapa zauj. Wa in wujidat, walaupun terjadi apa kholwatun, adanya kholwah. Kalau si suami belum pernah mewati istrinya, kemudian dipisah, ditalak, walaupun sudah kholwah. Kholwah itu apa, Bar? Bar. Kholwah itu apa? Berduaan, sudah boncengan ke sana kemari, itu kholwah namanya. Semobil ke sana kemari itu kholwah namanya. Itu anak-anak muda pulang dari pondok jemput sang kekasih, dibawa ke sana kemari liburan yuk, ya. Itu kholwah namanya. Oh, rame-rame Ustadz, nggak bisa, motor mesti berdua. Walaupun pinggir-pinggirnya banyak orang, tetap namanya kholwah. Kholwah, terus adanya mulamasah, gandengan tangan, itu dosa tok isinya. Hati ente. Ente udah punya ilmu, gugur, hilang semuanya. Betul, hilang semuanya. Hilang itu bukan berarti ilmu kita yang ada di sini itu hilang, bukan. Tapi tidak ada manfaatnya, ya kan? Lihat aja, tahu hukum haram tetap dilakukan. Hilang nggak ilmunya? Hilang, seakan-akan tidak punya ilmu toh. Nah, itu artinya banyak sekali. Hati-hati. Wa in tuyukina, walaupun ente SMS-an, WA-an, senyum-senyum sendiri, ya kan? Hilang ilmunya itu. Itu sudah syahwat, haram. Wa in tuyukina, walaupun diyakini apa bara'atu rahimin, kosongnya rahim, walaupun betul rahimnya itu kosong dari kandungan, sudah di USG, tidak ada janinnya, tidak hamil, tetap wajib hukumnya untuk iddah.
Kama fi shaghiratin, sebagaimana gambarannya istrinya itu masih kecil, wa shaghirin, suaminya juga masih kecil. Mungkin enggak mereka itu mewati? Istrinya 3 tahun, suaminya 4 tahun. Mungkin mewati? Enggak mungkin. Tapi kalau SD SMP mungkin. Kemarin ada berita lagi, anak SD laki-laki menghamili pacarnya yang SMP. Oh, ada. Kalah ente belum bisa ngambilin siapa-siapa. Kalah ente, kalah. Salah langkah ente di sini. Iyalah. Salah langkah. Nah, orang-orang sana kan udah banyak prestasi itu. Nah, bisa ngambilin anak SMP ya sebuah prestasi. Ente prestasi apa di sini? Terus waliwatin, dan karena adanya mewati hasola yang terhasilkan, yang hasil apa wati ma syubhatin, bersamaan dengan syubhat, wati syubhat. Wati syubhat fi hillihi, di dalam masa halalnya zauj, kama fi nikahin fasidin, sebagaimana yang ada pada nikah yang fasid. Nikah fasid itu apa toh? Nikah yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Nikah fasid. Wahua, adapun fasid adalah nikah fasid itu kulluma, setiap sesuatu, artinya nikah lam yujib, yang tidak mewajibkan apa ma had dan ing had alal wati'i, bagi orang yang mewati. Contoh apa? Dalam madzhab Syafi'i, pernikahan itu disyaratkan adanya wali dan 2 saksi. Tetapi di sana ada orang yang bermadhab Hanafi menikah tanpa walinya. Orang yang bermadhab Maliki nikah tanpa saksinya. Itu kalau dalam madhab Syafi'i hukumnya nikah fasid. Wajib ketika mereka menjima, bersetubuh, dianggap zina enggak? Wajib dihad atau tidak? Tidak dihad. Ya, karena apa? Karena namanya syubhah. Syubhahnya syubhah apa? Syubhah khilaf. Khilaf itu karena ada perkhilafan ulama tadi loh. Namanya syubhah khilaf, maka al-hudud tudra'u bisyubuhat. Semua had itu akan gugur, tidak akan pernah dilakukan dengan sebab adanya syubhat. Syubhat kan ada 3 ya. Syubhat fa'il, syubhat maf'ul, dan syubhat khilaf atau syubhat tarik itu tadi. Nah, far'un, ayhada, adapun ini itu satu far'. La yastamti'u bimautu atin bisyubhatin mutlaqan madamat fi iddati syubhatin hamlan kanat aw ghairahu. La yastamti'u, tidak boleh bersenang-senang atau menikmati, siapa zauj tentunya, bimautu atin, menikmati bersenang-senang dengan istri yang sudah pernah diwati, bisyubhatin, dengan wati syubhat, mutlakon, secara mutlak. Nah, istimtaknya mutlak, maksudnya di sini itu bersenang-senang atau menikmati baik dengan cara mewati atau dengan cara memandang. Tidak boleh. Madamat, selagi atau selama ada apa? Siapa mautu'ah itu fi iddati syubhatin, berada pada iddahnya, iddah syubhat. Hamlan, baik adanya si mar'ah itu hamil, kanat ada siapa mar'ah au ghairahu, atau selain hamil. Hatta tanqadhiya, sehingga selesai tanqadhiya, sehingga selesai siapa mar'ah mautu'ah tadi, biwat'in, selesai iddahnya. Apa iddah berarti? Biwat'in, dengan melahirkan, au ghairihi, atau selain melahirkan. Likhtilali nikahi, karena terputusnya nikah, bita'alluqi hakil ghairi, dengan keterkaitan haknya orang lain. Qala syekhuna, syekh kita berkata, siapa syekhuna itu? Ibnu Hajar.
Wa minhu yu'khad annahu yahrum alaihi nadruha. Wa minhu dan dari kaidah ini yu'khadu diambil apa annahu bahwasanya sya'an itu yahrum haram alaihi ke atas zauj apa nadruha memandang melihat mautuah, ya, istri yang mautuah syubhah tadi. Walau bila syahwatin, walaupun memandangnya tanpa syahwat, dan juga haram al khalwatu. Khalwah artinya apa? Berduaan. Khalwah biha dengan mautuah bisyubhatin. Memandangnya haram dalam masa iddah, ya. Tidak boleh. Ulwan nikah sama cewek kemudian diceraikan, itu cewek udah pernah diwati, ya, diceraikan. Maka si cewek itu harus ada iddahnya. Ulwan belum merujuknya, tapi dipandengin terus. Nah, kemana diikutin terus, maka haram hukumnya. Nah, tidak boleh, karena itu bukan istri lagi, toh. Kecuali kalau sudah dirujuk, maka menjadi istri lagi. Wa innama yajibu lima dzukira iddatun, wa innama yajibu dan sungguh pastinya wajib lima dzukira untuk sesuatu dzukira disebutkan apa ma yajibu apa iddatun, iddah istri yang berpisah dengan suami yang masih hidup, pisahnya pisah hidup, wajib bagi istri apa? Iddah bisalah sati kuru'in, iddah dengan 3 kali kuru. Istri ini di sini apa? Istri yang tidak hamil. Nah, wal qur'u dan adapun qur'u huna yang dimaksud di sini itu tuhrun adalah suci baina damai haidotaini di antara 2 darah haid, au haidin atau haid wa nifasin antara haid wa nifasin dan nifas. Yang penting suci antara 2 darah, baik itu 2 darah haid atau darah haid dan nifas. Falau talaqo, maka jika mentalak siapa man seseorang. Falau talaqo, maka jika mentalak siapa suami, tentunya man ing seseorang lam tahid yang belum haid siapa man awalan sama sekali, ya. Tumahadat kemudian haid siapa man di situ mar'ah istri yang ditalak tadi, lam yuhsab maka tidak dihitung apa azamanu masa alladzi yang talaqo yang menceraikan siapa man yakni zauj fihi di dalam ladzi zaman Quran dihitung sebagai kuruk. Id lam yakun karena tidak ada baina apa id lam yakun karena tidak ada apa kuruk itu baina dama ini di antara dua darah. Bala Buddha bahkan akan tetapi itu harus min salah sati adharin dari 3 kali suci ba'dal haidati setelah haid al mutasilati yang bersambung bitolaki dengan tolak. Wa yuhsabu dan dianggap apa baqiyatu tuhri sisa sucinya tuhron sebagai suci fi ghairiha di selain man lam tahid awalan. Fi ghairiha di selain man lam tahid awalan. Wallahu a'lamu bissawab.